Mari kita siapkan hati kita sama-sama sebelum kita masuk dalam service ini, kita masuk dalam pre-service. Let's take a quiet moment, mari kita ambil waktu teduh sebentar dan juga silent cell phone kita, put down your cell phone. Oke. Kasih tahu ke kiri kanannya, put down your cell phone, taruh cell phone-nya ke bawah dulu. Ya, mari kita fokus. Kita ada sampai saat ini, kita tahu semata-mata semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, kami diingetin lagi kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu, bukan karena usaha kami, semuanya hanya pemberian dari-Mu Tuhan. Dan pagi ini biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Mari dari tempat Anda masing-masing, ambil waktu teduh dan tenangkan hati Anda. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Gimana saudaraku? Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Gereja Tuhan sama-sama katakan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua yang bagaimana saudaraku, yang telah selamatkanku, ku hidup yes, semua karena besar semakin hari semakin bertambah besar Sama-sama kita berdiri saudaraku, lantai 1, lantai 2. Ku ada sebagai mana ku ada,
berdiri. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam, ku layak untuk, yes. Mari angkat kedua tangan kita. Besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, oh, besar. Gereja Tuhan sama-sama katakan, besar, berlimpah, semakin hari semakin bertambah. Besar besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kasih-Mu Tuhan, panjang, lebar, tinggi, dan dalam, gak ada yang bisa mengukur Tuhan. Dan kami ada sampai saat ini semua karena kasih-Mu. We are here because of your love. Because of your grace, Lord. Kami minta Tuhan, bukan hanya penyertaan-Mu, tapi juga di pagi hari ini, biar setiap kami ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, urapi, Tuhan pakai, dan gak ada satupun yang mengandalkan kekuatan sendiri. This morning, Lord, we ask your fresh anointing, not only your protection, but also your fresh anointing for everyone that take part on this service this morning. That you use us mightily, Lord Jesus. Not with our own power, but with your power, Lord Jesus. Kami siap memuji-Mu Tuhan di special day ini, di Mother's Day ini, saudaraku. Yes, Lord, in this special day that we want to give thanks to you, Lord Jesus, for all the moms. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan. We are ready to praise your name. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus sama-sama katakan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Selamat pagi.
Selamat pagi. Pagi yang di rumah, sama seperti Om, saya sebagai seorang anak mengucapkan selamat hari Ibu buat semua mama-mama, ibu-ibu. Yuk, kita akan mulai muji Tuhan. Siapa sini percaya Tuhan Yesus itu baik? Who believe the Lord is good? Let's sing it. For the Lord is good. Kita akan memuji Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik buat kita. Masuk gerbangnya bersyukur Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia. Kala musik dan tari. Kita semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naik katakan semua sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan apa? Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan semua sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita katakan, Tuhan aku mau masuk gerbangmu. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh apa? Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi Magung nama puji dia tiuplah sangkakala musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang nyanyikan pujian. Angkat pujian sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Suara saja kita katakan for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy, Lord. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buatku. Haleluya. Masih percaya Tuhan itu baik? Masih percaya Tuhan itu sumber segalanya? Yuk yang di rumah, yang di gereja kita nyanyikan Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ku masuk Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Membawa korban ucapan syukur bagi rajaku. Memuji kita menyembah, kita berdoa. Oh Tuhan menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru. Membawa korban
ucapan syukur bagi Rajamu. Memuji, menyembah, berdoa. Yang bisa melompat, kita melompat buat Tuhan. Menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Buat siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Sukacita, damai sejahtera, damai sejahtera Dia berikan. Sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Tuhan sumber segalanya. Parap 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 pararara parap parap parap. Sekali lagi parap 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 pararara parap parap. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja. Kita memuji, menyembah, berdoa. Sekali lagi yang bisa melompat, kita melompat buat Tuhan. Melompat bagi Tuhan. Tangannya di atas. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan. Sebab Engkau Tuhan sumber segala. Sekali lagi anggur baru dengan sungguh-sungguh. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita. Sebab Tuhan Engkaulah, sebab Engkau Tuhan sumber segalanya. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan sumber segalanya. Sekali lagi, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan sumber segalanya. Parap 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 pararara parap parap parap. Haleluya. Parap 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 pararara parap parap parap. Haleluya. You may be sit down. Saya ambil nafas dulu. Kembali lagi. Buat yang berdatang, saya sebagai seorang anak mengucapkan Happy Mother's Day. Kalau Om Aldo bilang bahasa Jermannya Ban Kamsya. Terima kasih sudah melahirkan kami, sudah merawat kami. Yuk, kita masuk ke bacaan firman. Kita akan mengulang-ulang firman ini dari Ibrani 13 ayat 8. Simple. Dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu kita akan mengulang, kita akan terus meresapi. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ulangi lagi yuk. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai. Sekali lagi. Yesus Kristus tetap sama. Maupun kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. In English. Jesus Christ is the same. Yesterday, today and forever. Again. Jesus Christ is the same. Yesterday, today and forever. Amin saudara. Masalah tetap sama, tapi yang sama lagi siapa? Yesus Kristus. Kita pejamkan mata kita. Ada individu juga yang tetap sama. Dahulu, sekarang, dan selamanya adalah ibu kita. For this Mother's Day, ketika saya pilih lagu apa ya? Saya ingat lagu ini, Bersamamu. Seorang ibu selalu sama-sama kita. No matter what happened, she always with us, next to us. Mari kita pejamkan mata kita. Singer akan memulai. Bagi yang tahu lagunya, mari kita nyanyikan sama-sama.
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama saya mengajak kita nyanyikan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberikan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Let's sing this song one more time, yang di rumah, yang di gereja. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. tak pernah Tuhan, Tak pernah kau biarkan ku sendiri. kekuatan Tuhan, Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, kita katakan Kau lewati semua ku Tuhan. lewati You never leave us, Lord. Perkenanan-Mu ya Kau teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Dengan suara saja yang jemaat di rumah di gereja katakan sungguh-sungguh bersamamu. Bersamamu
dengar doa kami Tuhan. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita nyanyikan pujian kita. Haleluya Tuhan. I sing to you Lord. Pujian-pujian kami Tuhan, Kau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan mengirimkan kami seorang ibu Tuhan. Terima kasih mengirimkan kami seorang orang tua Tuhan. Ketika kami sendiri Tuhan Yesus, Kau mengirimkan mereka buat kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami ucapkan syukur kami. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Oh naikkan pujian, ucapkan syukur-Mu buat orang tuamu, buat siapapun yang Kau anggap sebagai orang tuamu. Terima kasih Engkau telah mengirimkan mereka buat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, I sing Lord. Oh I sing Lord of thanksgiving for you Lord. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Ucapkan syukur-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 I'll sing to you Lord a hymn of love. Oh, I sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, haleluya Tuhan. Haleluya. 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 I sing to you Lord. I sing to you, Lord, A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms.
Sama-sama bahasa Indonesianya ya, katakan pujian terindah. Pujian terindah bagimu Tuhan, sebab setiamu padaku. Ku aman dalam naungan tanganmu, takkan tinggalkanku sepanjang. Sekali lagi katakan pujian terindah. Oh, pujian terindah. Ku aman dalam naungan tanganmu, takkan tinggalkanku sepanjang masa. Gereja Tuhan katakan haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Yang percaya angkat kedua tangan, kita katakan haleluya, 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 haleluya. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you'll never let me go. You'll never let me go. Through it all. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang gak pernah meninggalkan kami. Truly, Lord, you never leave us nor forsake us. Bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan kasih. We're so thankful that we are now able to breathe the air that you give to us. Tandanya masih ada pekerjaan Tuhan yang belum selesai buat hidup kita. That means our life still continues, still give life to us. Pagi hari ini, biar Roh Tuhan yang menjamah setiap kami. This morning, Lord, I ask the Holy Spirit to touch each one of us. Hendaklah kita yang bertelinga mendengar. And for those of us who able to hear, let us hear the sermon of God. Setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus kami ikat, kami patahkan di dalam nama Yesus. And we rebuke the evil spirit from this place. Kami mau buka hati kami. We want to open our heart. Kami siap menerima firman-Mu. We are ready to receive the Di word of dalam God. nama In the Tuhan name of Yesus. Jesus. Sama-sama katakan. Let's say Amen. You may be Silakan seated, duduk Anda boleh semuanya. Sebelum saya masuk dalam announcement, before I start with the announcement, give thanks untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Anda yang di rumah. Yes. All middle schooler, high schoolers, please stand on your feet and go with Koko Chema. Ya, lantai 1, lantai 2, middle schoolers, high schoolers, you may go with Chema. Yang di belakangnya ada tempat duduk di depan, Freddy, Om Robert, ya, Ibu Selfie, Ibu Sylvie, semua. Lantai 1, lantai 2,
Yes. Okay. You may go in peace with Chema. Okay. Yang di belakang yuk, silakan duduk. Ini ada tempat duduk sini, yuk. Ya. Thank you, thank you. Good morning semuanya. It's a special day. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk all the moms. Yeay. All the ibu-ibu, all the istri-istri. Yes, luar biasa ya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, before we start with the message, mari kita buka bulletin kita. Let's open our bulletin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Sheshe ya untuk yang bantuin semalam di dalam acara Pentecost Worship. Thank you so much. Semua yang terlibat yang bantuin, terima kasih banyak. Dan hari Sabtu ini tanggal 18 kembali PPC akan menjadi host. Ada 3 gereja, ada gereja Rock dan juga gereja ALC dan PPC. Kita akan sama-sama bicara tentang pentingnya sebuah kelompok sel bersama Pastor Nala Widya hari Sabtu ini. Dan hari Minggu depan tanggal 19 di kebaktian kedua. Kebaktian kedua, it's next week is a Pentecost Day, hari pencurahan Roh Kudus minggu depan. Jadi pas kebaktian kedua kita akan dikunjungin sama saudara-saudara kita dari gereja Salford Mennonite Church dan juga Ambler Mennonite Church. As you know, gereja kita menjadi bagian dari gereja Mennonite dan ini adalah our sister church yang ada di suburb. Mereka akan celebrate Pentecost bersama-sama dengan kita. Dan untuk minggu depan setelah kebaktian kedua kita akan berfellowship bersama-sama dengan mereka semuanya. Jadi saya harapkan Anda bisa dukung dalam doa. Kalau mau hadir sama-sama di kebaktian 2 juga boleh ya. Dan Cindy mana Cindy? Ada Cindy nggak? Nggak ada ya Cindy. Oh Cindy lagi di bawah. Oh, oke. Anyway nggak apa-apa. Dan juga saya mau kasih tahu bahwa kita semuanya sama-sama terus berdoa akan rencana Tuhan ke depannya untuk gereja kita. Amin saudara. Ya, mau sesuatu yang besar kan? Yes. Anyway, selamat datang untuk Anda yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita Philadelphia Praise Center. Selamat datang untuk Anda mungkin baru datang dari Indonesia, mungkin udah lama tapi baru tergerak hatinya mau ke sini gitu ya. Kita mau untuk Anda bertumbuh bersama-sama dengan kita. Untuk Anda semuanya yang sudah menjadi bagian dari PPC, ayo sama-sama kita menjadi be part of the care group, kelompok sel, karena penting banget untuk kita boleh bertumbuh lewat kelompok sel. Alright, sekarang kita silent cell phone kita, let's silent our cell phone dan kita akan belajar tentang a special day. It's about mothers, about siapa biasa menyebutnya apa? Mama, ibu, mami, bunda, mbok. Ya enggak, apalagi nyokap, apa manggil mom, cilah kalau orang mom, apa manggilnya apa? Emak, oh manggilnya emak ya, oh ya, babe, oh babe, masa anaknya manggil babe, ya lah, masa anaknya manggil babe. Pokoknya terserah Anda manggil apa kepada ibu Anda, tapi saya tahu gini loh. Setiap kalau kita nih sekarang nih kita kasih waktu nih misalnya kita bebas nggak ada batasan waktu. Pasti setiap orang punya ceritanya beda-beda loh. Di ruangan ini akan ratusan cerita yang berbeda-beda di dalam hubungannya dengan mamanya, benar nggak? Kalau kita boleh jujur, ada yang punya hubungan asik banget sama mamanya, gitu. Oh, mama gue nih udah meninggal, tapi hubungan gue sama mama gue asik banget. Ada yang hubungannya hate and love, kadang akur, kadang berantem, iya nggak? Jujur, kayak gue nggak tahu aja. Kadang ada bisa nempel, atau nanti kayak kucing-kucingan berantem, nempel lagi. Adalah hubungan-hubungan dengan mama kita yang sering up and down gitu ya. Tapi yang orang tuanya udah nggak ada, yang mamanya udah nggak ada. Kalau Anda mengalami pengalaman hidup bersama mamanya, oke, that's good. Tapi kalau Anda mempunyai pengalaman yang tidak enak dengan ibunda di masa dia hidup,
dan sekarang beliau sudah nggak ada, tandanya apa yang harus Anda lakukan, saudaraku? Move on, gitu. Yang penting sekarang Anda harus memperbaiki kehidupan Anda. Seseorang yang udah lewat, yang udah meninggal, jangan Anda akhirnya stuck, gak bisa ngapa-ngapain hanya karena orang itu sudah meninggal. Jadi kalau memang beliau sudah gak ada, ya sekarang tinggal saatnya Anda move on dan memperbaiki diri. Nah, bagaimana dengan Anda yang mempunyai ibu yang masih hidup nih? Kalau Anda masih mempunyai ibu yang masih hidup, kalau hubungan Anda baik-baik saja, dipertahankan. Tapi bagaimana kalau hubungan saya dengan ibu saya yang masih hidup ini kurang baik? Yang mau saya sampaikan cuma satu. Tetap hormati ibu kita. Karena perintah Tuhan bilang gimana? Hormatilah ayahmu dan ibumu agar panjang umurmu di tanah yang aku akan berikan. Gitu. Jadi baik buruknya ibu kita, yang paling penting kita harus menghormati dia. Gitu. Karena dengan kita menghormati ibu kita, bukan hanya umur panjang, tapi diberkatin. Gitu. Pernah dengar gak sih cerita orang yang usaha sana gagal, usaha sini gagal, sini mentok, sana mentok, hanya gara-gara satu hal, gak hormat sama orang tuanya. Tapi Anda bisa ngelihat orang yang hidupnya biasa-biasa aja, jalannya kebuka pang-pong. Kenapa? Kuncinya cuma satu, dia ngormatin orang tua. Setuju? Lantai 1, lantai 2 setuju nggak? Yang di rumah? Oke. Nah, tapi sekarang kita akan switch gear, ya, bahwa berapapun usia kita, message ini bukan hanya untuk ibu, yes, khusus untuk istri dan ibu, tapi bisa untuk semuanya. Saya percaya gini, berapapun usia kita, Tuhan punya tujuan khusus buat setiap kita. Setuju apa setuju? Ya elah. Berapapun usia kita, Tuhan punya tujuan khusus untuk setiap kita. Iya apa iya? Termasuk buat para istri dan termasuk buat para ibu, katakan. Nah, salah satu tujuan kita semua punya tujuan yang sama adalah apa? Untuk menceritakan, untuk memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat cerita kita, lewat karunia kita, lewat talenta yang Tuhan kasih. Sekali lagi, tugas kita semuanya nih, bukan hanya istri, bukan hanya ibu, tugas kita semuanya adalah untuk memberitahukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat hidup kita, lewat cerita kita, lewat talenta kita, lewat karunia-karunia yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Nah, yang mau jadi ceritanya nih, gimana kalau kita punya karunia, kita punya gift, kita punya talenta, dan kita ketemu sama orang yang punya talenta yang sama, yang punya gift yang sama, punya karunia yang sama dengan kita. Apa reaksi kita nih? Sama-sama bisa nyanyi, sama-sama jago masak, sama-sama bahasa Inggris dan bahasa Perancisnya lancar, sama-sama bisa mimpin. Gimana reaksi kita kira-kira? Nah, ini dia yang mau kita pelajarin. Kita akan mempelajari tentang 2 orang wanita hebat di dalam Alkitab. Oke, buka bersama saya Lukas 1. Ini tentang Elizabeth dan Maria. Lukas 1. Ikutin di atas, saya juga akan ini. Pertama, saya akan ngomongin dulu tentang si Elizabethnya nih ya. Lukas 1 ayat 5 sampai nanti kita baca panjang deh ceritanya ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama siapa? Zakaria. You know the story, Zakaria adalah suami daripada Elizabeth. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Katakan benar di hadapan Tuhan.
Ini yang menjadi berbeda ceritanya nih. Pasangan ini pasangan spesial karena he is righteous in God's eye. Mereka adalah orang benar di hadapan Tuhan dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak apa? Bercacat. Hebat banget nih couple nih. Oke? Tetapi mereka nggak punya apa? Gak punya anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Sebagaimana Anda sudah pelajarin, di zaman dulu kalau seseorang gak punya anak, tandanya apa? Tidak diberkatin Tuhan, punya dosa, istilahnya apa? Dikutuk. Beban, suaminya apa? Suaminya imam. Zakaria tuh imam, tapi Elisabethnya mandul, gak punya anak. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi udah tuwir ya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ini setahun sekali nih. Toto buang undi, peng, Zakaria yang terpilih. Next. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Dia lagi masuk sendirian karena dia imam yang terpilih. Tiba-tiba beng beng, malaikat datang. Dia takut. Melihat hal itu dan terkejut, malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Jadi ceritanya ini apa? Ini udah jadi pergumulan mereka enggak? Gak punya anak. Ini udah jadi pergumulan mereka bertahun-tahun. Mungkin menurut saya, mungkin mereka udah stop berdoa untuk minta punya anak. Karena apa? Udah tua. Bisa jadi mereka udah berdoa dan kayaknya, bro, umur gue kayaknya udah tuwir nih, udah gak mungkin nih punya anak. Udah stop doa aja deh. Sama juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita udah berdoa, kita udah stop. Kita pikir Tuhan lupa. Emang Tuhan butuh ginkgo biloba? Hah? Kagak. Tuhan gak perlu ginkgo. Nah, dan gini akhirnya. Dan akan melahirkan seorang laki-laki bagaimana dan engkau menamai dia Yohanes. Next. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi ini bayi Yohanes sudah dipersiapkan. Kenapa? Waktu di dalam kandungan aja udah full with the Holy Spirit. Hebat banget. Karena apa? Tuhan udah tunjuk, Tuhan udah assign yang namanya Yohanes ini. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran-pikiran orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Next. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya? Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Tuhan dan aku telah diutus berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Next. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Kenapa dia menjadi bisu saudaraku? Karena ketidakpercayaannya dia kepada Tuhan. Nah, dikatakan bahwa Yohanes anaknya ini akan mempunyai spirit of Elijah. Apa itu spirit of Elijah atau kekuatan seperti Nabi Elia? Spirit of Elijah adalah spirit yang menentang ketidakadilan. Elia kalau Anda baca di dalam perjanjian lama adalah seorang nabi yang membela kebenaran, yang berani melawan pemimpin-pemimpin yang lalim, pemimpin-pemimpin yang kurang ajar. Dia berani, saudaraku. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Next. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri
Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Tiba-tiba Elisabet gimana? Elisabet mengandung dan sudah 5 bulan. Oke. Nah sekarang itu tentang si Elisabetnya nih saudaraku. Ya. Sekarang kita beralih ke Maria. Next, berikutnya. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu siapa? Maria. Ini tugasnya Gabriel nih banyak. Tadi ke Elisabet, ke Zakaria, sekarang ke Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Next. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Oke, next, masih ada? Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Oke. Nah, saudaraku, ini cerita mengenai Elisabet dan juga Maria. Ada kesamaan mereka. Mari kita bahas sedikit kesamaan mereka. Mereka sama-sama dipilih Tuhan untuk menjadi bagian sejarah keselamatan. Kenapa? Karena Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis yang mengatakan, bukakan jalan, ratakan jalan untuk kedatangan Yesus Tuhan, Juru Selamat. Dan Maria mengandung Yesus yang menjadi Juru Selamat. Mereka sama-sama dipilih Tuhan. Kesamaan lainnya mereka apa? Mereka sama-sama taat dengan apa yang mereka hadapi. Gampang gak? Kita udah usia uzur, tahu-tahu diulang gini, Anda hamil, pasti stres bos. Karena apa? Secara physically udah gak mungkin. Tantangan. Nah, tantangan Maria adalah apa? Dia belum menikah. Dan sesuai hukum di sana, pada zaman dulu, kalau belum menikah dan hamil, akan diapain? Bukannya dikucilkan, boleh dilemparin batu. Sampai mati. Gitu. Nah, mereka sama-sama bukan orang sesuatu. Bukan orang yang punya posisi. Bukan orang yang punya follower banyak. Bukan orang yang punya kekayaan. Gitu. Elisabet cuma jadi istri dari seorang imam yang biasa-biasa aja. Kenapa? Karena hidupnya apa katanya? Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Lurus-lurus aja. Gak kayak pendeta-pendeta zaman sekarang ya gak sih lo? Apalagi yang di Indonesia tuh yang katanya jamnya sampai miliaran. Yang sepatunya, yang bajunya sampai ribuan dolar. Pusing gak lo? Ini keluarga sederhana banget. Nah, dikatakan juga bahwa Maria itu katanya wanita masih muda, miskin, dan sangat sederhana banget. Jadi mereka sama-sama bukan orang yang punya sesuatu. Tapi mereka dipilih Tuhan untuk sesuatu yang besar. Jadi gini saudaraku, jangan lihat karena gue udah tua nih, saya masih muda, ntar dulu aja. Enggak ada. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pasti bisa pakai Anda, amin. Yang penting adalah kita belajar untuk taat. Kalau Anda nih pernah dengar nih, ada omongan orang tentang diri Anda, jangan peduliin. Dia mau ngomongin, lo gini, lo ngapain sih man, lo gini. Suruh bilang kayaknya, nanti aku ke IKEA. Nanti aku beliin kaca biar kamu ngaca.
Gitu. Ngapain ngomongin orang? Dan Anda juga yang keluarga besar PPC, gak usah peduliin akan orang lain. Pada gak ada mau yang amin kan? Iya. Kalau Anda gak mau nanti saya yang beliin kaca. Di belakang ada kaca anyway gitu ya. Mungkin Anda berasa gak pede karena latar belakang keluarga Anda, karena keadaan Anda, semua segala macam, begana begini. Jangan peduliin omongan orang, karena apa? Sebagaimana Maria dan juga Elizabeth, it's about between you and God. Gak ada urusannya dengan orang lain. Entar ketemu sama Tuhan di penghakiman, lu gak bisa yang namanya nyalahin. Ini nih gue ngomongin sama dia gini nih, Tuhan bilang pret. Mungkin gak sih kalau gue aja pretnya gitu, gimana Tuhan? Pret, wah. Nah, kembali sekarang kita ke Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Ini yang terjadi. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Kita udah ngomongin persamaan dia nih ya. Nah selanjutnya nih mereka ketemuan nih. Ternyata mereka saudaraan saudaraku. Elizabeth dan Maria itu cousin. Mereka saudaraan. Tapi ingat, Maria usianya sangat muda, Elizabeth usianya sangat tua. Beda usia, beda generasi. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Benar gak tadi dibilang? Bahwa Yohanes di dalam kandungan akan sudah penuh dengan Roh Kudus. Kejadian saudaraku. Pada saat Maria bilang, hey, baru masuk ke rumahnya, tiba-tiba Yohanes dalam perutnya Elizabeth, boom, penuh dengan Roh Kudus. Next. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Elizabeth tahu dari mana? Itu dari Roh Kudus saudaraku. Gak ada yang ngasih tahu Elizabeth bahwa Maria sedang mengandung seorang bayi yang akan menjadi juru selamat. Gak ada. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi Anda pengen tahu sesuatu apapun juga, Anda bisa bertanya sama Roh Kudus. Jangan anggap sepi yang namanya Roh Kudus. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wow, keren banget. Nah, sebagaimana tadi saya ngomongin, bagaimana pada saat kita nih, apalagi perempuan-perempuan, wanita-wanita, pada saat kita punya gift yang sama. Bagaimana pada saat kita punya talenta yang sama. Bagaimana pada saat kita punya kekuatan yang sama dengan teman wanita kita. Ibu-ibu lain, gimana reaksi kita? Yang menarik adalah respon Elizabeth terhadap Maria barusan yang kita baca. Gak ada yang namanya apa? Kecemburuan. Gak ada tuh yang si Elizabeth bilang gini, gue kan lebih tua. Suami gue imam, kok Tuhan gak pilih gue untuk mengandung juru selamat? Kok dipilih anak muda ini, keponakan gue yang belum menikah? Gak ada loh. Berbeda banget sama kita yang selalu banyak dengan apa? Kecemburuan. Dan bukan kecemburuan, yang biasa wanita khususnya nih, bener gak nih? Suka ngapain? Membanding-bandingkan. Comparison. Yang setuju katakan, laki-laki siap-siap lo pulang lo dihajar lo. Itu kan laki-laki yang ngomong amin. Nah, siap-siap lo di rumah lo dicubitin. Berapa banyak keluarga yang akhirnya end up-nya punya utang banyak, utang kredit card. Karena apa? Istrinya banding-bandingin, beli dong tuh mobil. Beliin dong ini, jam tangan yang ini. Jalan-jalan dong, lihat di Facebook nih, keluarga dia nih. Padahal keluarganya biasa-biasa aja. Kok bisa jalan-jalan ke Hawaii? Kita Atlantic City aja gak pernah. Yang ini udah Hawaii. Yang belum pernah ke Atlantic City tenang. Hubungin saya, Anda akan berangkat sama-sama Hani, bukan sama saya. Jangan sama saya gak ada waktu, Hani ada waktu. Oke, ya. Seringkali kita punya spirit membanding-bandingkan atau ada yang namanya envy atau jealousy. Kok dia bisa, gue gak bisa?
Kok dia punya, gue gak punya? Bener gak? Bukankah banyak yang namanya pertemanan, persahabatan, hancur hanya gara-gara apa? Iri hati, cemburu, dan suka banding-bandingin. Amen apa amen? Iya. Ada seorang penyanyi, ini penyanyi Latin namanya Selena. Selena itu penyanyi terkenal banget. Di usia muda dia cuma bikin 1-2 album kalau gak salah. Nah dia punya asisten kayak ketua fans clubnya dia ini terkenal banget di Latin Amerika. Ternyata ketua fans clubnya ini punya yang namanya apa? Jealousy, karena si Selena terkenal banget. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibunuh. Masuk penjara. Hanya kayak gitu. Demikian juga dengan saya. Waktu muda dulu, aduh. Ini sebelum masuk masa-masa kesulitannya di negara Amerika ini ya. Kebetulan saya tuh ke sekolah sama ke gereja yang banyak orang-orang yang lumayan berduit lah ya. Wih gila, jamnya bagus banget. Gila, sepatunya banget. Bajunya bagus banget. Kalau Anda di Jakarta pada zaman itu Anda tahu yang namanya snake market atau pasar ular. Pasar ular itu di Tanjung Priok, Pak. Dan di situ banyak barang-barang apa? KW atau KW. Dan akhirnya karena gue butuh pengakuan pada saat itu, gue bilang gini, gila tuh kartirnya tuh bener gak ya? Itu sepatunya asli gak ya? Akhirnya gue bilang gini, peduli setan, gue harus bisa kayak mereka. Gue ke Tanjung Priok nih Pak, naik bus Pak. Aduh, Priok itu daerah, kalau daerahnya dibilang daerah Jagger, tau gak sih, banyak premannya. Gue bela-belain gue kesana, gue cari jam tangan yang keren mana, yang lagi hits mana, sepatu. Pada itu semuanya KW atau KW. Nah itu yang namanya kayak begitu karena apa? Seringkali kita dipenuhi dengan iri hati, kecemburuan, dan suka banding-bandingin. Yakobus 3 ayat 14-16. Nih, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Maksudnya apa di ayat 14? Jangan pada saat kita nih iri hati atau mementingkan diri sendiri, seringkali kita cover up dengan sesuatu yang rohani. Itu ayat 14 artinya. Seringkali kita sebenarnya ngiri sama orang lain. Cuman kita cover dengan hal-hal so spiritual gitu loh. So rohani. Dengan kata-kata haleluya. Aku nggak ngiri sih sama dia. Iya. Paling bisa loh. Tapi apa? Semua yang namanya kecemburuan itu datangnya dari siapa katanya? Dari setan, dari iblis. Dan kalau datang dari iblis hanya gara-gara suka membanding-bandingkan, hanya gara-gara suka kecemburuan dan iri hati, itu bisa mendatangkan apa? Kekacauan. Dan berbagai macam perbuatan jahat. Persis kayak ceritanya si Selena tadi. Sampai apa? Dibunuh. Orang tuh kenapa suka banding-bandingan? Anda tahu nggak kenapa? Orang suka membanding-bandingkan karena apa? Butuh pengakuan. Terkadang butuh pengakuannya karena apa? Dia butuh pengakuan kalau dia tuh sebenarnya lebih baik. Maria sama Elizabeth gak ada kepikiran kayak begitu. Dia gak butuh pengakuan seperti itu. Kenapa orang membanding-bandingkan? Karena apa? Bahagia kalau orang lain hidupnya gimana? Lebih susah dari kita. Itu pada tahu pinter tuh. Tandanya pernah mengalami ya sama seperti saya ya. Iya. Gue udah ke gereja, gue pelayanan, rajin persembahan, segala macam. Kok kayaknya kerjaan ketutup aja ya. Sementara dia ke gereja kagak, ngomong jorok mulu. Tapi kok kayaknya kerjaan dapet aja. Mulai membanding-bandingan, bener gak? Kita merasa diri lebih benar dibanding orang lain. Keluarga gue keluarga sakinah loh. Selalu berdoa. Berkumpul mesbah keluarga. Kok kayaknya kepentok terus ya uang gue ya. Dia boro-boro keluarganya berantakan. Bapaknya kemana, ibunya kemana, anaknya kemana. Kok kayaknya hidupnya enak-enak aja tuh di Facebook.
Bukan begitu pernah terjadi. Hah? Udah deh, di tempat kerja kakak beradik juga bisa loh. Yang namanya kompetisi tuh ada tuh kakak beradik tuh. Pengen ngerebut hati mamanya. Ini kerjaan mama-mama juga nih, suka banding-bandingin nih. Bener. Kalau kamu tuh emang kesayangan mama nih kamu nih. Ngomong depan anaknya yang lain. Ini gimana anaknya gak pahit? Kamu tuh paling rajin. Kalau dia kagak. Anak kecil tuh gak suka dibanding-bandingin. Orang lain gak suka dibanding-bandingin. Jangan banding-bandingin. Itu bisa membawa kepahitan loh. Beneran. Sepertinya hal yang kecil. Dalam pelayanan di gereja sekalipun jangan dibanding-bandingin. Gitu. Salah satu kenapa Lucifer diusir dari surga karena apa? Karena dia pengen berkompetisi sama siapa? Sama Tuhan. Dia pengen jadi Tuhan. Sampai akhirnya diusir. Jangan kita banding-bandingin hidup kita dengan orang lain. Jangan banding-bandingin anggota keluarga kita. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Membusukkan tulang tuh kayak gimana sih? Yaitu membanding-bandingkan, akhirnya membawa kemarahan, membawa kepahitan, membawa emosi jiwa gitu. Dan ujung-ujungnya akhirnya mempertanyakan akan nilai diri kita sendiri. Itu yang namanya membusukkan tulang, saudaraku. Sementara kalau kita punya hati yang tenang, lo mau punya mobil 10, gue tenang, biarin aja. Gue bersyukur dengan apa yang gue ada. Lo punya kerjaan full time, praise the Lord. Gue belum ada kerjaan full time, gue tenang dalam Tuhan. Anaknya berhasil, gue senang. Anak gue lagi berusaha, gue tenang aja. Ini artinya begitu. Pada saat kecemburuan yang namanya membanding-bandingkan mulai terjadi, itu membusukkan tulang Anda. Nah, sekarang what's next nih? Gimana selanjutnya supaya kita nggak terjebak di dalam membanding-bandingkan? Pay attention saudaraku. Galatia 6 ayat 4 sampai 5. Di dalam Alkitab di Galatia 6 ayat 4-5 ini judulnya apa? Saling membantulah kamu. Ayat judulnya nih, ayat perikopnya, saling membantulah kamu. Galatia 6 bilang gini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul apa? Tanggungan sendiri. Jadi gini loh poinnya, kalau kita gak mau terjebak dalam membanding-bandingkan diri dengan orang lain, ngapain? Fokus dengan tugas yang Tuhan kasih di dalam kehidupan Anda. Ngapain lo ngerjain PR orang lain sementara PR lo sendiri gak lo kerjain? Karena setiap orang punya tesnya ngapain? Tesnya beda-beda. Ujiannya beda-beda. Mata pelajarannya juga beda-beda di dunia ini, di dalam kehidupan kita ini. Do your own work well, and then you will have something to be proud of. But don't compare yourself with others. Tuh, do not compare yourself with others. We each must carry our own load. Setiap kita ini ada bebannya masing-masing. Ada bebannya masing-masing. Jadi gak usah sok tahu gini, sini gue bantuin deh beban lo. Enggak, Anda masih punya beban yang lebih banyak. Fokus with your own load. Dibilang gini, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Apa itu keadaan orang lain? Pay attention, lantai 1, lantai 2, put down your phone. Saya mau kasih tahu gini, kita harus sadar pasti orang lain selalu ada punya lebih. Ini yang harus kita tahu nih. Orang lain pasti selalu ada yang punya lebih dari kita. Dia lebih pinter, dia lebih cantik, dia lebih kaya, dia lebih punya talenta. Selalu ada orang di luar kita yang lebih dari kita. Bahkan seseorang yang merasa dia punya segalanya, ada orang yang lebih dari dia. Lebih bahagia, lebih handsome,
lebih pretty, semua segala macam. Selalu ada di luar kita orang yang lebih. Jadi kita harus sadar dulu, pada saat kita pengen membanding-bandingkan diri, gak akan ada selesainya ya. Karena setiap orang pasti, di luar gue pasti ada yang lebih. Ada yang lebih, ada yang lebih. Nah, tapi ini nih kuncinya. Kunci berikutnya adalah di Mazmur 139 ayat 13-15 nih. Pada saat Anda ingin merasa kayaknya ingin membanding-bandingkan diri. Mazmur 139 ayat 13-15. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini yang mau saya kasih tahu. Anda spesial di mata Tuhan. Katanya gini, aku bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadianku ajaib dan dahsyat. Katakan keadaanku dahsyat dan ajaib, katakan. Kejadianku dahsyat dan ajaib, katakan. Mungkin saat ini keadaan Anda mungkin gak dahsyat ajaib, tapi Tuhan sudah merekam semuanya dan kejadian-kejadian Anda adalah dahsyat dan ajaib. Yes. Pada saat Anda mau mencoba compare with other people, Anda harus memperkatakan gini, bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, bahwa semuanya Tuhan sudah rekam, bahkan dalam kandungan ibuku akan masa depanku. Masa depan Tuhan adalah masa depan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudaraku. Dan yang paling penting apa? Pada saat Anda terkungkung dengan pengen compare satu dengan yang lain, mulai apa? Ku bersyukur, gratitude. Stop, lihat ke atas, lihat ke bawah. Seringkali perasaan comparison itu suka membanding-bandingkan, iri, cemburu. Karena apa? Karena kita selalu melihat ke atas. Ngelihat orang yang punya lebih, punya lebih, punya lebih. Dan tiba-tiba kita ngapain? Mendidih. Iya enggak? Kita pengen seperti mereka. Padahal kita enggak punya apa-apa. Stop, lihat ke atas. Perlu banget kita ngelihat ke bawah. Ya enggak? Ku bersyukur sebab kau setia. Anda nih enggak punya apa-apa, tapi kesetiaan Tuhan menyertai Anda loh. Itu lebih dari cukup. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Dan bukan hanya gratitude dengan mengatakan ucapan syukur, tapi express your gratitude. Apa itu express your gratitude? Biasain, saya ini biasain ini begini. Anda harus biasain. Express your gratitude gini. Kalau enggak pagi hari, malam hari, satu hal aja. Apa yang Anda syukurin di dalam kehidupan Anda. Biasain kayak begitu. Anda bangun pagi, atau Anda malam hari sebelum Anda tidur. Itu yang selalu saya biasain lagi di tempat tidur. Ngapain? Satu hal aja. Apa hal yang saya syukurin di hari ini? Your life will be different. Kalau ada pengen nih, keinginan membanding-bandingkan, kita harus ingat, kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Tugas kita ngapain? Cuman setia aja di dalam perkara yang Tuhan kasih. Firman Tuhan bilang gini, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Perkara besar. Saya tuh kalau misalnya ke gereja-gereja lain, ya, apakah itu gereja Amerika, gereja Indonesia, yang kecil, yang besar, ini cuman dari saya ya. Saya pada saat saya masuk ke gereja tersebut, selalu yang saya lakukan ngapain? Ini,
untuk yang namanya nggak ada spirit comparison, karena saya tahu adalah tubuh Kristus, apa yang saya lakukan? Pada saat saya duduk, saya selalu ngapain? Tuhan, aku berdoa untuk pendeta di tempat ini, untuk leadership, untuk jemaat mereka. Diberkatin. Selalu saya ngedoain. Mau itu gereja kecil, gereja besar sekalipun, pendetanya kenal gue, pendetanya gak kenal gue, tapi selalu saya mendoakan. Kenapa? Karena saya tahu ini adalah tubuh Kristus Yesus. Tugas saya dan tugas gereja PPC ngapain? Cuman setia di dalam perkara-perkara yang Tuhan kasih. Nah, saya mau panggil pemusik maju ke depan. Let me close with this. Dikatakan begini nih, supaya kita nggak ada comparison nih. Saya mau ulang dulu nih, supaya kita nggak ada comparison, kita harus ngapain? Pertama, kita fokus kepada diri kita sendiri. Nggak usah mikirin orang lain, nggak usah melihat keadaan orang lain. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kejadian-kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib. Setiap orang punya kedahsyatan dan keajaibannya sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Yang keempat ngapain? Express your gratitude. Ya, yang kelima kita harus tahu bahwa kita adalah tubuh Kristus. Nah, let me close with this. Ada satu artikel yang mengatakan begini nih. Life is like a keyboard. Computer keyboard. Life is like a keyboard. If you press right key, you have typed a good destiny. Hidup ini kayak keyboard komputer. Kalau Anda memencet kunci yang tepat, Anda akan bisa menulis kehidupan masa depan Anda. Bisa jadi kenapa Anda keadaannya begini-begini aja? Bisa jadi Anda belum press the right key, sementara orang lain sudah. Halo? Waktu Anda membandingin orang lain, bisa jadi orang itu memang sudah press the right key in their keyboard's life, sementara Anda belum. Life is like a seed. It will never grow unless planted, nourished and nurtured. Bahwa hidup itu tuh seperti benih. Gak akan bertumbuh kalau tidak ditanam, kalau tidak disiramin. Bisa jadi benih-benih dalam kehidupan Anda belum tumbuh karena Anda belum tanam. Atau mungkin Anda sudah tanam, tapi Anda gak siramin, Anda gak jagain. Sementara orang lain bisa jadi apa? Bisa jadi memang orang-orang situ benihnya sudah ditabur, benihnya dijagain, benihnya disiramin. So do not compare yourself with other people. Hey para ibu-ibu. Life is like elevator, full ups and downs. Bahwa hidup ini kayak apa? Kayak naik lift, naik, turun. Kalau Anda sekarang lagi di bawah, one day Anda akan naik ke atas. Anda yang lagi di atas, jangan terlalu enak-enakan karena one day Anda bisa ke bawah. Jadi persis seperti Elizabeth, hidupnya bertahun-tahun gak pernah naik. Di bawah terus, berdoa Tuhan kapan gue punya anak, gue terkutuk ya Tuhan, gue punya banyak dosa ya Tuhan ya. Tapi one day Tuhan merubah semuanya itu, hidupnya naik kayak lift. Life is like elevator. Life is like a puzzle. You have all pieces, but you have to put them together correctly. Hidup ini nih kayak puzzle. Kita punya pieces-pieces puzzle itu. Tapi kita harus taruh dengan benar secara tepat. Bisa aja piecesnya Anda udah ada, tapi Anda gak pernah taruh secara tepat. Atau Anda taruhnya ngaco-ngaco. Sementara bisa jadi orang lain punya puzzle, dia punya pieces, dan dia dengan wisely menaruh puzzle kehidupannya dengan tepat. Jadi to all para istri, para ibu, of course untuk kita semuanya. Jangan kita hidup membanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan kita hidup cemburu, iri, gak membawa Anda kemana-mana. Saya mau keluarga besar PPC yang di rumah, yang di tempat ini,
Ayo kita menjadi pribadi, menjadi gereja, menjadi keluarga yang mensupport satu dengan yang lain. Yang selalu give appreciation, give encouragement. Sebagaimana Maria dan Elizabeth. Bukan yang saling menjatuhkan. Gak ada tempatnya di gereja ini. Maaf. Value kita bukan value yang ngomongin orang atau ngejatuhin orang. Value yang harus kita pegang adalah seperti firman Tuhan. Encourage one another. We are the body of Christ. Mari kita berjalan ke depan. Bersama-sama. Saling menopang satu dengan yang lain. Stop playing game. Game apa? Comparison game. Stop bermain-main dengan game membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. And once again, sama-sama kita katakan Happy Mother's Day. Yes. Yuk kita satukan hati kita. Ku bersyukur, ku bersyukur, sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu, ditinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. biar kami sebagai istri, kami sebagai ibu, juga kami yang ada di tempat ini, untuk kami stop playing games of comparison, untuk kami stop membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Karena itu akan membawa kejahatan dan kepada kekerasan Tuhan. Aku berdoa, biar Roh Kudus yang terus bicara buat setiap kami masing-masing di tempat ini. Untuk para ibu, para istri, atas nama anak, atas nama suami, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Biar terus hikmat Tuhan turun buat setiap istri, buat setiap ibu. Biar terus menjadi ibu yang bijaksana, menjadi istri yang bijaksana. Yuk para anak, para suami, kita kasih tepuk tangan buat mereka. Materaikan firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan hari ini menjadi hari yang spesial buat saya secara pribadi. Karena Vivi birthday. Sini Vi. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday. birthday to you. Ada Esther nggak di sini? Esther mana? Esther mana Esther? Esther di bawah. Esther sini. Ko Ahon mana Ko Ahon? Nih, Ko Ahon sini ulang tahunnya. Esther sini Esther. Iya. Yes. Jangan lupa Ko Ahon sama Esther nanti bagi kuenya ya. Pembelian kue ini didukung oleh Hadi Sunarto. Oke, maju. Yuk. Ya, nanti. Yuk kita tiup-tiup lilinnya dulu. Satu, sini Ko Ahon sini. Iya. Yes. Ya. 1, 2, 3. One more time. 1, 2. Yes. Meme tolong pimpin dalam doa Meme. Ya, berdoa. Yes. Ya, ini tanggal 6 ya. 7 Mei, 6 Mei, 11 Mei, 12 Mei. Tapi yang lebih keren ini dong 12 Mei hari ini. Pas hari ini gitu loh. Pas hari ini. Oke. Si Meme berdoa. Oke, doa untuk ulang tahun yuk. Mari teman-teman kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau hari ini kami boleh merayakan 1 tahun lagi Engkau tambahkan umur untuk teman-teman kami, baik yang di depan atau mungkin ada yang ulang tahun juga yang duduk di jemaat yang kami juga nggak tahu. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat kehidupan ya Tuhan yang hanya Engkau sendiri yang bisa memberikan ya Tuhan, dan kami yakin kalau Engkau sudah memberikan kehidupan buat teman-teman kami, Engkau akan yang menambah-nambahkan berkat-berkat yang lain. Berkat-berkat rohani, berkat jasmani ya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan pasti akan Engkau sediakan. Amen. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Ahon, untuk Esther, untuk GVV ya Tuhan, kami berdoa biarlah berkat marifat hikmat dari surga datang turun di atas mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Kami berdoa apapun yang mereka lakukan menjadi berhasil dan Engkau bawa mereka menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada ya Tuhan, di pekerjaan mereka, di keluarga mereka, biarlah mereka boleh menjadi terang dan menjadi garam dunia ya Tuhan. Kami berdoa biar hidup mereka boleh berbuah lebat dan boleh dinikmati banyak orang. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sendiri yang terus memberikan mereka kehidupan yang berlimpah ya Tuhan, ya abundant life seperti yang Kau janjikan dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan keluarga mereka, berkati mereka, berikan kesehatan, berikan kemudahan ya Tuhan dalam kehidupan ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Happy birthday. Silakan. Ya. Tadi pagi Vivi tuh ganti-ganti baju 10 kali untuk hari ini karena Mother's Day and juga Happy Birthday. Yeah. Dia berasa kayaknya nggak ada yang tahu dia ulang tahun. Sedih ya. Yuk kita bawa persembahan kita yuk. Bapa di surga, bersyukur, berterima kasih untuk berkat kasih Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup kami. Pagi ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan sukacita kami Tuhan. Terimalah Bapa, biar bisa dikelola lewat gereja ini secara benar. Dan kami percaya hal-hal besar terus akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam pergumulan-pergumulan kami Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Terus berdoa Tuhan untuk proses pembelian gedung di 2300 South 18 Street. Kami percaya semuanya aman dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Biar terus kehidupan kami di kota ini jadi berkat buat kota Philadelphia. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Saudaraku, mari angkat kedua tangan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan
Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidup berkemenangan tanpa perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua sama-sama katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Once again, happy Mother's Day. Have a nice week and see you next week.